Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Nafila Istiqomah dari kelas BKI 6A dengan NIM 221340025. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa saya di sini akan membuat tugas learning journal di mana saya akan mereview atau melaporkan tentang pertemuan pada perkuliahan hari Selasa kemarin tanggal 6 Mei 2025. Kebetulan pada hari Selasa kemarin saya dispensasi tidak masuk kelas. Namun saya sempat bertanya kepada teman-teman saya di kelas apa aja sih yang dilakukan di dalam kelas pada pertemuan hari Selasa kemarin. Nah, pada pertemuan di hari Selasa kemarin dalam kelas, minggu sebelumnya kami ditugaskan untuk membaca materi yang ada di PPT atau PowerPoint, kemudian mengerjakan soal, lalu membuat cerpen. Nah, pada Selasa kemarin itu cerpennya dikumpulkan dan tugasnya sekaligus dikumpulkan. Lalu ada beberapa teman saya seperti biasa ditunjuk untuk maju ke depan berbicara dengan gaya bicaranya masing-masing, dan mereka juga beberapa orang, ada 2 orang atau 3 orang maju ke depan untuk membacakan cerpennya masing-masing seperti itu. Nah, setelah itu lanjut kepada pembahasan materi. Materi yang dibahas pada pertemuan kemarin yaitu tentang demam panggung. Kira-kira pada pembahasan materi ini kita akan membahas apa aja sih gitu. Yang pastinya berkaitan dengan demam panggung, rasa gugup, harus seperti apa ketika kita mengalami demam panggung gitu. Demam panggung itu bisa menyebabkan apa sih gitu. Ketika demam panggung menyerang kita gitu ya, ketika kita menjadi narasumber atau public speaker gitu di depan panggung, itu menyebabkan nafas kita yang tidak beraturan. Terus juga suara kita yang makin mengecil, bahkan suara kita yang keluar itu menjadi gemetar gitu. Lalu akibatnya adalah perubahan suara kita atau pitch semakin mengecil, kemudian mengakibatkan kita kehabisan nafas. Lalu setelah itu konsentrasi kita mulai buyar gitu, mulai hancur, bahkan mengalami macet bicara gitu, gugup gitu. Akhirnya ngeblank, apa yang ada di kepala kita nih udah gak bisa disampaikan lagi, kita hilang gitu. Apa yang tadi sudah dipersiapkan seketika hilang gitu aja. Kira-kira faktor demam panggung tadi itu disebabkan oleh apa ya? Nah, bisa jadi demam panggung melanda kita ketika kita di panggung itu karena kita kurangnya latihan. Nah, bisa kita siasati atau bisa kita bantu untuk solusi kita dengan cara memperbanyak latihan di depan kaca ataupun kita berbicara dengan diri kita sendiri gitu. Nah, dari perasaan-perasaan yang timbul ketika demam panggung tadi, kira-kira ada nggak sih tips ataupun cara gitu ya untuk minimalisir rasa demam panggung tadi gitu? Ada. Kita punya tips ataupun ada cara untuk menundukkan rasa takut itu. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan realistis gitu ya. Udah, kita realistis aja. Sama kita tidak boleh berpikir negatif. Kita hilangkan pemikiran negatif seperti pesimis, overthinking ataupun insting terhadap audiens. Kita hilangkan dulu. Oke, lanjut kepada tips untuk mengatasi demam panggung. Yang pertama yaitu persiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan lupa, bukan hanya materi yang ingin disampaikan, namun pribadi kita, penampilan kita juga penting loh guys. Jangan lupa, jangan sampai kelewat. Dan yang kedua yaitu perbanyak latihan di depan kaca. Kita berbicara di depan kaca dengan menggunakan body language atau bahasa tubuh kita gitu ya, supaya terbiasa ketika kita maju di depan panggung. Kemudian yang ketiga, atur nafas perlahan, rileks, santai, jangan terburu-buru. Dan yang terakhir yaitu berikan afirmasi positif atau mantra gitu ya. Aku berhasil, aku bisa, selalu memberi afirmasi positif pada diri kita supaya kita menjadi lebih semangat. Oke guys, ada quote sebelum ditutup video ini. Rasa takut itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Biarkan rasa takut itu ada dan jangan dihilangkan sama sekali. Bagaimana materi pada hari ini? Cukup menarik dan
sangat bisa ditiru tips and tricksnya supaya kita tidak menjadi nervous ketika di atas panggung. Cukup sekian dari yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.